pasar dan aktivitas ekonomi. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. 2. Peran pasar. Peran pasar yaitu mengatur kegiatan produksi, menentukan nilai barang, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, serta menentukan stok untuk keperluan masa yang mendatang. Yang ketiga, macam-macam pasar. Macam-macam pasar dapat dibedakan menurut jenis, tempat, barang yang dijual, waktu jual beli, nama tempat, dan luas jangkauan produksi. Antara lain sebagai berikut. A. Jenis pasar. 1. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang untuk keperluan konsumsi. Yang kedua, pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan. Contohnya tanah dan tenaga kerja. B. Wujud pasar. Wujud pasar terbagi menjadi dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Yang pertama, pasar konkret, berarti nyata atau bisa dilihat secara kasat mata. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar tempat proses interaksi penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. C. Barang yang dijual. Barang yang biasa diperjualbelikan di pasar, misalnya ada pasar ikan, ada pasar daging, ada pasar sayur, dan ada pasar buah-buahan. D. Waktu jual beli. Ada pasar harian, ada pasar mingguan, ada pasar bulanan, dan ada pasar tahunan. E. Tempat. Tempat pasar yang diberikan menurut nama atau daerah tempat. Contohnya, di Jakarta ada pasar Kekinian, pasar Keramat, dan lain-lain. F. Luas jangkauan distribusi. Adapun menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang keempat, bentuk pasar. A. Pasar persaingan sempurna. 1. Pengertian pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga di pasar, sehingga harga di pasar benar-benar hasil permintaan dan penawaran. 2. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Terdapat banyak pembeli, banyak penjual, bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan, bebas masuk dan keluar, dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah, kebebasan mengambil keputusan. Peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. 4. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. B. Pasar persaingan tidak sempurna. A. Pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Kata monopoli berasal dari kata mono yang artinya poli yang berarti penjual. B. Ciri-ciri pasar monopoli. Hanya ada satu orang penjual, terdapat banyak pembeli, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. D. Kebaikan dan keburukan pasar monopoli. 1. Kebaikan, menghindari produk-produk tiruan, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. 2. Keburukan, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. 2. Keburukan, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Adanya pelecehan terhadap posisi ekonomi. Adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Tidak adanya persaingan dan mengurangi kesejahteraan konsumen. 2. Keburukan, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Adanya pelecehan terhadap posisi ekonomi. Adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Tidak adanya persaingan dan mengurangi kesejahteraan konsumen. E. Peran pemerintah dalam pasar monopoli. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri, memberi izin kepada perusahaan baru, menambah penawaran barang di dalam negeri dengan cara impor, dan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. 2. Pasar oligopoli. A. Pengertian pasar oligopoli. Adanya pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual. 3. Produk yang dijual bisa bersifat homogen. 4. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan yang baru.
5. Adanya saling ketergantungan. Dan 6. Penggunaan iklan sangat insentif. 3. Pasar persaingan monopolistik. A. Pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya, pasar sepeda motor di Indonesia. B. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat banyak produsen atau pembeli. 2. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. 3. Produsen mampu memengaruhi harga. 4. Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. 5. Promosi penjualan harus aktif. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan monopolistik. 1. Kebaikan pasar persaingan monopolistik. Barang yang diperdagangkan pada pasar persaingan monopolistik berbeda walaupun fungsinya sama. Perbedaan itu bisa menyangkut kualitas, harga, dan pelayanan. Karena itu perusahaan tergolong melakukan inovasi. Yang kedua, keburukan pasar persaingan monopolistik. Akibat persaingan yang tajam, perusahaan harus mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Hal ini mendorong harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi.